Masak sayur daun singkong membawa hujan. Halo guys, assalamualaikum. Cerita pagi hari tadi aku sedang ngaret sama istri, bukan buat pakan kambing ataupun sapi, melainkan untuk mengisi perut kami dan mengundang hujan turun ke bumi. Tapi ngarang, selanjutnya tanpa basa-basi, daun singkong akan segera dieksekusi dengan berbagai macam bumbu-bumbu ini. Berikut ikan yang mati 7 tahun. Sebelum dimasak jangan lupa daun singkong dipitili atau dipisahkan dengan rantingnya agar tidak nyokrok-nyokrok di tenggorokan. Di sisi lain aku menyiapkan panci yang diisi air yang rencananya untuk merebus daun singkong, dan tak lama setelah itu aku menyiapkan wajan untuk menggoreng ikan abadi alias ikan asin supaya terlihat klimis dan lebih mengkilat. Kemudian masukkan untuk digoreng. Gak usah lama-lama agar rasa asinnya tetap terjaga. Kalau gorengnya terlalu lama, rasanya akan berubah menjadi pahit karena gosong. Untuk menghindari hal itu, selanjutnya istriku memasukkan garam ke dalam air yang sudah mendidih agar saat daun singkong dicemplungkan, warnanya tetap hijau, tidak berubah menjadi pink ataupun abu-abu. Kemudian ditekan-tekan supaya masuk ke dalam panci bukan hati. Lalu istriku menyiapkan cobek yang beratnya kurang lebih 5 ton. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang akan digeprek bersama-sama sampai teksturnya banyak tetapi tidak becek, cuma agak lembek. Dan selanjutnya aku mendapat tugas untuk membantu mengangkat daun singkong karena dirasa sudah empuk dan tidak keras seperti kepalaku. Kembali lagi ke proses pengulekan bumbu karena tadi ada yang selip atau lupa, yaitu ketumbar. Kepanjangannya kalau tidak ketut rasanya hambar. Lanjut diulek-ulek kembali secara santai, tidak barbar. Setelah selesai kemudian dikumpulkan agar mulut cobek tidak belepotan. Langkah berikutnya kemudian cuci daun singkong menggunakan air bukan debu karena bukan tayamum. Setelah diremas-remas dan bersih, kemudian pindahkan ke wadah yang kosong. Setelah itu potong-potong agar tidak panjang seperti catatan hutang. Tetapi kalau tidak punya hutang, hidup ini seperti ada yang kurang dan tidak tertantang. Selanjutnya tuangkan minyak ke dalam wajan yang tidur terlentang. Kemudian masukkan bumbu, oseng-oseng sampai setengah matang. Usahakan menggunakan sodel yang panjang. Lalu tambahkan kunyit tidur agar warnanya kuning kayak pirang. Kemudian oseng-oseng kembali sampai bau wangi kayak janda kembang. Selanjutnya siramkan air sampai bumbu terlihat mengambang. Langkah berikutnya tuangkan santan ke dalam wajan bukan rantang. Kemudian aduk-aduk sebentar agar warnanya menyatu seimbang. Setelah itu tambahkan micin dan gula merah agar rasanya tidak cemplang. Lalu aduk berulang-ulang. Selanjutnya kali ini memasuki acara inti, yaitu daun singkong dimasukkan ke dalam wajan. Jangan lupa penyedap rasa juga ditambahkan agar rasanya menjadi sedap dan terasa seperti santan daun singkong pada umumnya, tidak seperti sayur daun pulut dan akasia. Tentu saja rasanya ini beda. Kemudian setelah matang istriku mematikan kompornya dan kali ini tiba waktunya sayur dimasukkan ke dalam piring hadiah daya. Kemudian ikan abadi 2 saja. Selanjutnya aku menuju ke depan untuk makan sambil menyaksikan hujan yang turun secara keroyokan, dan akhirnya aku berhasil menurunkan air hujan dengan pancingan sayur daun singkong santan. Entah ini mitos, fakta, atau hanya kebetulan, dan sengaja aku makan di depan. Jika kekurangan kuah tinggal tadah air hujan. Cuma kuahnya agak berbeda dengan santan. Air hujan teksturnya bening transparan, sedangkan santan putih kekentalan. Ini adalah eksperimen awalan dan rasanya menjadi tidak karu-karuan. Dan coba kalian perhatikan, istriku mengambil video sambil payungan. Bye bye teman-teman.